Siapa Sri? Oke, siapa lagi? Pak, siapa? Ke aplikasi kita, ya kan? Joko, Pak. Siapa? Joko. Cina, Pak. Ya. Ya, siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, yang kita berdoa ya. Berdoa ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Sudah siap? Ya. Kita pelajaran apa hari ini masih ingat? Konflik sosial. Masih ingat yang kemarin lanjutannya ya? Ya. Konflik sosial. Masih ingat apa itu konflik sosial? Masih. Apa coba? Pengenalan singkat tentang konflik sosial. Yang keras toh, yang keras. Apa itu konflik sosial? Aku kemarin udah saya jelaskan tuh apa itu sedikit tujuannya gitu kan? Apa itu konflik sosial? Pertentangan. Perbedaan individu yang saling menjatuhkan. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Antara individu dengan individu. Antara individu dengan sudah sering ketemu dengan konflik ya kelihatannya ya? Kelihatannya semua sering berkonflik ya? Ya, Pak. Ada yang pernah berkonflik dengan pacarnya? Aku. Saya. Adi ya? Oke, masuk ke sini dulu ya. Mohon perhatiannya sebentar ya. Konflik sosial adalah pengenalan ya tentang konflik sosial termasuk penyebab dampak dan upaya penyelesaian dan untuk di dalam masyarakat dan diselesaikan konflik, ya kan? Kita penting nih belajar konflik, ya. Masuk ke arah kenapa itu konflik terjadi, ya kan? Pasti ada sebabnya. Kira-kira apa sebabnya? Faktor sosial. Jadi kena gini. Apalagi coba? Ekonomi, politik, ya. Banyak sekali faktor-faktor konflik yang sering kalian jumpai di masyarakat. Next nih, kita coba lihat juga dampaknya. Dampak konflik kira-kira menyenangkan atau menyedihkan? Dua-duanya. Dan yang menyenangkan ada yang menyedihkan juga ya. Ada yang kalau misalnya senang berarti dia senang. Ya kan, kalau pas dia sedih tentunya dia akan mengalami ketegangan emosi, ya kan? Itu dari segi dampak konflik. Next, tuh udah mau balik. Nah, kita akan sedikit fokus ke dalam prinsip penyelesaian konflik, ya kan? Senang konflik atau tidak? Ya. Senang. Perlu ya kira-kira ya? Untuk mencapai tujuannya ya? Ya oke lah, ada sisi positifnya konflik, ada sisi negatifnya juga. Nah, namun dalam kenyataannya kita harus memiliki prinsip penyelesaian konflik. Ya, di antaranya adalah apa ini? Mediasi. Caranya, kalau tadi ada yang berkonflik dengan pacarnya, mungkin yang mediasi adalah temannya, ya kan? Temannya menemukan, kita lakukan bareng biar temannya bisa ketemu dengan pacarnya lagi, ya kan? Yang kedua apa nih? Negosiasi. Ya. Pernah ada yang bernegosiasi? Nego apa itu? Facebook. Dalam konflik ini, ya kan, membahas perbedaan, mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ya, tadi disampaikan kalau misalnya negosiasi adalah ketika mencapai tujuannya dengan cara mencari bikin solusi juga, ya kan? Kita memberikan sebuah pemahaman tentang
Lanjut. Ya. Tentang pencegahan konflik sosial. Saya tadi lupa ya, harusnya kita bikin dulu ya. Katanya kalau mas kita lagi. Ya. Makan Pak. Lemas. Ngantuk. Ya. Wes, berdiri semua dulu. Aku udah berdiri lah. Kita ikuti aja, ya. Katanya kalau lemas dulu, karena jam siang mungkin ya. Lemas ya. Kita bermain jari-jari aja biar sukses semuanya. Ya. Saya, di depan saya, ben seger. Katanya jam ngantuk ini tidur nih. Ya, ben seger, ben bangun. Saya orang sukses. Itu kata-kata saya. Biar seger tuh yang macam-macam biar bangun itu. Ya. Maksudnya ngantuk jam segini mas. Jam siang ya, ngantuk ya mas ya. Saya orang sukses. Sukses. Salah toh. Ulangi, sukses. Saya orang sukses. Terima kasih. Jam segini jam mulai ngantuk ya mas ya. Ya. Jumatan, setelah Jumatan, ya, makan siang, pelajaran ini sosiologi, ngantuk mesti, ya kan? Jangan sekedar menghafal, tapi benar-benar logika berpikir, ya. Oke, lanjut ke sini nih. Tadi saya menceritakan adanya konflik. Konflik ada apa? Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tapi kebanyakan yang terjadi di masyarakat apa coba? Negatifnya. Untuk itu harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Ada yang represif, ya kan? Ada yang dengan radikal, ada yang saling harus menang, ya kan? Ada pula yang cuek, bebek. Dalam bahasa mungkin apa istilahnya? Dalam bahasa Gen Z apa? Las. Lasnya nak wes sah gue kok, gitu kan? Boleh selesai seperti itu, tapi ya kan? Penyelesaian konflik harus utamakan win-win solution. Ya, semuanya bisa, pasti ada yang menguntungkan, tapi kalau bisa semuanya menguntungkan. Hindari ego yang sangat tinggi. Di sini ada yang namanya apa nih? Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif. Ya, orang-orang pasti pengennya semuanya benar. Ya, Pak ya? Ya. Tapi harus disampaikan juga bahwasanya pendidikan harus mengintegrasikan pluralisme, toleransi. Tadi saya mengatakan Gen Z senangannya bahasanya apa? Las ya? Iya. Lasnya baik Pak. Boleh saja seperti itu, ya kan? Tetapi ya di dalam pemahaman konflik ini, ya kalau kamu semakin las ke acuh tak acuh juga, itu juga lebih baik juga. Ibaratnya main layangan, tarik dulu. Diperhatikan, dilepas sedikit, diperhatikan, dilepas sedikit. Itu yang dinamakan pendidikan inklusif. Diperhatikan, ada toleransi dan sebagainya. Ya. Yang kedua apa ini? Partisipasi masyarakat. Kalau masyarakatnya cuek, sekarang kamu berantem, masa ada kira-kira negara ini? Ya rusak. Ceritanya bagaimana? Ya harus dibangun dari kita sekarang. Begitu ya? Pokoknya kita harus peduli. Jangan sampai ada orang berantem, ngambil AC, foto, jangan. Ya kan? Gen Z sekarang kayak gitu kan? Apalagi Gen Strawberry. Ada masalah sedikit, cerita konflik dengan temannya, tahu-tahu gantung diri. Tidak boleh kayak gitu. Ya, pikirkan masa depanmu juga. Paham ini ya? Lanjut yang ketiga apa ini? Keberagaman budaya. Ya, di sini ada yang Arab tuh. Nah, budayanya pasti beda dengan orang Jawa, kan gitu ya mesti, ya kan? Saya masih ingat waktu siapa itu Mas? Mas Kabir, ya, Mas Kabir waktu itu masuk ke sini, ya. Pak kelasnya harus ganti-ganti Pak, tidak mau perempuan laki-laki Pak, laki-laki sendiri, wah sangat keras waktu itu, ya kan? Ya mungkin ideologinya adalah pemahamannya
budayanya sebagai orang Arab laki-laki harus sendiri, tetapi begitu masuk di lingkungan Indonesia, ya kan harus menerima keadaan seperti ini. Yang kanan mungkin dengan cara laki-laki, yang kiri balik ya, yang kanan perempuan, yang kiri bagian laki-laki, ya kan dipisah, meskipun tidak dipisah dalam artian apa istilahnya? Dipisah, tetapi hanya dalam satu ruangan. Mungkin yang tenggolnya Arab itu ya mas ya, langsung beda tempatnya mas ya. Bahkan jalurnya beda ya mas ya. Itulah perbedaan budaya di situ mas. Ini baru satu contoh. Mas Abang dari mana mas? Arabnya mana Arabnya? Bekas tapi Solo orang sini juga atau Arab beneran? Tahu sih dari lahir tahu. Ya, lanjut. Nah, tantangan harapan nanti akan muncul nanti, ya, di dalam kehidupan nanti. Tantangan konflik di era global itu akan semakin luas, ya kan? Ada konflik cyber, perang apa itu namanya? Serangan komputer, IT. Nanti mungkin di eramu yang akan datang akan seperti itu juga. Mungkin kalau di era saya mungkin semacam netizen, ya kan? Perang apa jenis? Perang status. Oh, kan? Apa? Gitu ya. Betul. Yang kedua, ini adanya harapan perdamaian jauh di negara Timur Tengah sana. Saudara kita Palestina dan Israel sedang berkonflik, ya kan? Kita berkeinginan kalau bisa ada harapan perdamaian di sana. Ya, kita ditarik lagi ke lingkungan Nusantara Indonesia. Di Papua kemarin ada yang geger, ya kan, ramai. Di Jawa Tengah atau Jawa Timur kemarin mahasiswa Papua berantem, ya kan. Terus apa lagi? Di Sumbawa, ya kan. Nanti kita pelajari di situ, ya. Next. Saksikan dulu tayangan ini. Ini cuplikan apa namanya? Video yang saya harap kalian bisa mengerti secara utuh, ya kan? Dalam interaksi ini, kadang-kala terjadi sesuatu yang membuat tidak masalah itu atau merasa terganggu. Ada yang pernah merasakan seperti ini? Gambar seperti ini? Pernah? Jadi antar individu, Ya. antar kelompok atau bahkan Apalagi ini, jangan-jangan pernah tawuran ini? Wah, itu kocok pernah tawuran. Kalau ini penerongan pak. Apa lagi penerongan juga? Di malam Pak. yang semuanya memiliki Santai-santai ya. bisa terjadi konflik. Nah ini dia. Akar dari semua konflik adalah adanya perbedaan. Yang namanya manusia kan tidak ada yang sama. Ada nggak manusia yang sama di sini? Ya, konflik akan Juga ini ada yang kembarannya juga. Nggak ada. Yang pertama, konflik terjadi karena adanya perbedaan individu. Manusia jangankan berbeda ras dan suku, manusia yang lahir dari rahim yang sama pun pasti memiliki perbedaan. Secara fisik sekilas Ya ini videonya karena kita harus melihat beberapa item, jadi ini video yang saya tampilkan nanti saya tampilkan lagi ke depan ya. Setelah ada video tadi, ya kan, saya yakin kalian punya gambaran nih apa itu konflik, kemudian bagaimana dampaknya, kemudian faktornya apa saja, solusinya bagaimana, bisa nih kalian bicarakan, nanti kita diskusikan, ya. Sudah siap berdiskusi? Ya. Sebelum berdiskusi saya ingin lihat post test, ya. Kalau kalian sudah sedikit menyerap tentang apa yang telah saya sampaikan, ya kan? Ya. Itu ada barcode. Silakan HP-nya dibawa, ya, di setting.
tembakan sana, ya. Nampak ke zaman no kan biasanya kan suka-suka yang bakal-bakal gini kan. Ya. Nanti akan muncul soal-soal, silakan kemudian dikerjakan dulu. Saya kasih waktu berapa menit? 7 cukup ya? Ya. Ini post test, post test, pretest. Saya sedikit nyampaikan, kemudian baru ke diskusi kita, ya. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. 3 menit lagi selesai. Kita sebagai pretest. Sudah ya? Kalau sudah, terima kasih atas pengerjaannya. Kemudian yang kedua adalah LKPD-nya. Ini silahkan saya bagi dulu ya ini ya. Satu-satu. Ya. LKPD udah dapat semua ya? Ya. Ya, sekarang saya minta kepada kalian silahkan berkelompok 1 sampai 5 siswa. Kelompok 1 silakan. Sudah siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6 silakan berkelompok. Nah, sudah berkelompok? Oke. Kelompok 1 siapa? Oh siap, kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2? Semua. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Kelompok 5? Saya. Kelompok 6? Nah, sekarang kalau sudah kelompok 1, nah silakan dibaca ini baca dulu. Ini adalah bahan literasi kalian untuk nanti kita diskusikan. Ya, sudah? Sudah kelompok 2 ya? Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan HP-nya digunakan untuk bahan literasi ini. Tentang apa mas? Tentang konflik Sumbawa. Tentang konflik di Sumbawa. Oke. Kelompok 5. Konflik Papua Silakan dibaca dulu. Apa bahan bacaannya? Konflik Papua yang diselesaikan melalui pendekatan sosial budaya. Oke. Kelompok 6. Silakan dibaca dulu mas. Sudah? Konflik Kanjuruhan. Konflik di Kanjuruhan. Oke. Karena sudah tahu bahan literasinya, silakan dibaca dulu, ya, dibaca dulu, kemudian didiskusikan sesuai dengan lembar kerja tadinya. Begitu ya? Ya. Kemudian nanti kita diskusikan. Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan dari sampai sini? Ya. Kira-kira diskusi butuh berapa menit? 10. 10. Lama-lama lah. Iya. Ya wes. 7 menit ya. Silakan diskusikan dulu. Kenapa? Terus misalnya punya apa? Terus kemudian kalau bisa ya tokoh-tokohnya siapa? Tokohnya punya apa? Iya. Tentang apa ini? Konflik Papua. Ya. Sudah? Kalau sudah, siapa yang mau maju duluan? Jatuh. Nomor 1, siap? Materinya siap ya, nomor 1 nih. Ya silakan di depan dulu. Presentasikan hasil dari diskusi tadi. Yang lain tolong disimak. Saya ulangi lagi. Mas Yanto, tolong disimak. Ya. Nanti moderatornya siapa ini? Moderatornya ya. Terus moderatornya siapa? Oke, yang lain minta perhatiannya. Ya. Oke, silakan dimulai. Mas Roy, bisa duduk dulu Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1
Langsung saja kita ke materinya. Topik yang diperoleh pecah di asrama mahasiswa Papua Yogyakarta peristiwa terjadi di Jalan Kusuma Kemanglen, Kecamatan Bulurejo, Yogyakarta. Latar belakang terjadi dari peristiwa tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat sehingga menyebabkan keributan. Dari peristiwa tersebut, faktor penyebab konflik karena adanya perbedaan pendapat antara mahasiswa yang menyebabkan keributan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Proses terjadinya konflik. Pada saat rapat berlangsung terjadilah keributan. Kemudian ada yang melempar dan sadar. Setelah terjadi keributan, korban tidak keluar dari asrama tersebut. Namun saat akan keluar asrama, korban dihadang oleh sejumlah orang. Kemudian terjadilah penganiayaan. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu mahasiswa Papua dan korban yang meninggal dunia berinisial JTM. Dampak dari konflik, korban mengalami luka tembak dan tusukan tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terus, cerita apa? Materi selanjutnya akan dilakukan oleh Salwa. Bagaimana peran kita jika menghadapi peristiwa tersebut? Sebaiknya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena apa yang didapatkan dari hasil analisa peristiwa tersebut, jika terjadi perbedaan pendapat, kita harus menerima dengan lapang dada, menghargai dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Oh iya, silakan. Diri mas. Biar cerita. Siapa namanya mas? Mas Yanto. Nama saya Mas Yanto. Saya mau ingin bertanya, apa penyebab keributan mahasiswa berkonflik dengan mahasiswa lainnya dan apa solusinya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Yanto. Tangan dulu. Mas Yanto. Jawabannya akan dijawab oleh Asa. Mbak Asa ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yanto. Apa penyebab konflik terjadi? Penyebabnya karena adanya perbedaan pendapat antara mahasiswa yang menyebabkan keributan. Solusinya, kita harus saling menghormati pengertian antar mahasiswa. Sudah? Ada lagi Mas Yanto? Oke, Nah, kalau mau jadi bahan bacanya di sini nih, di nomor 1. Kalau mau dibangun lagi, silakan. Ya, ini sebagai tujuan kita bahan artikelnya di sini. Di SID artikel bab 1. Ya. Kalau udah ada, sudah itu. Sekian presentasi dari kami. Semoga pembahasan yang kami berikan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, saya masuk. Kelompok 2. Ya. Silakan Mas Santo. Kakinya sakit. Saya kenapa tuh kakinya itu? Silakan Mas Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan konflik Sumbawa, internisasi kerusuhan. Perkenalkan, nama saya Mas Yanto. Saya Dilan Saputra. Saya Ahmad Zerwia. Saya Bicara Putra Semua. Saya tahu sudah. Dan teman saya akan menjelaskan poin-poinnya. Dari konflik Sumbawa, internisasi kerusuhan. ini barcode-nya kalau kalian ingin baca. Akan dari Polres Konteks Sumbawa, Integrasi Kerusuhan, Tempat Peristiwa Sumbawa, TB,
sebabkan faktor penyebab konflik kerusuhan masyarakat. Proses terjadinya konflik pemerintah daerah yang cenderung membiarkan ketegangan sosial saat konflik sudah mereda, bahkan menggenggam tindakan lanjutan. Tokoh yang terlibat, pemerintah, masyarakat, dan aparat sipil. Dampak dari konflik kerusakan di daerah Sumbawa NTB, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman muda saya. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Bro, bertanya dampak konflik sosial di Sumbawa apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adin. Dampak dari konflik Sumbawa itu adalah kerusuhan atau kerusuhan di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya untuk presentasinya. Saya sampaikan dulu bahwasannya begini Mbak Mas, ya. Konflik ini kan sangat beraneka ragam sekali kepentingannya, ya kan? Untuk itu harus diselesaikan dengan cara yang elegan, yang damai. Tidak perlu dengan kekerasan juga. Nanti khawatirnya muncul kekerasan kembali, ya. Kemudian apa lagi? Ada 2 contoh tadi, bahasa Papua, Sumbawa, ya kan? Apa yang bisa ditarik garis lurusnya? Apa tadi? Adanya kepentingan yang menjadi faktor penyebab konflik, ya kan? Dampaknya bagaimana? Pasti merugikan. Tadi disampaikan waktu di kelompoknya siapa tadi? Kelompok 1, ya kan? Ceritakan bahasa Papua akhirnya malas belajar, kembali ke daerahnya, ya kan? Nah, itu adalah contoh yang secara material bisa merugikan kemampuan orang tua, diambil harganya dan sebagainya, ya. Nah, saya minta ya hasil demo ini dikerjakan, ya, dikerjakan. Kemudian lihat di sini, kalau sudah muncul silakan dikerjakan dulu prosesnya sebelum kita selesai jam berikutnya. Nah, apa itu soal itu? Ya. Saya foto dulu ya, perkenalan ya. Ya. Bisa. Sudah ya? Sudah selesai belum? Ya. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah, kita akhiri, ya. Karena ini sudah menunjukkan jam 2 lebih. Sekali lagi dalam pembelajaran konflik ini tidak menciptakan konflik merusak, tapi bagaimana mencari solusi konflik ini untuk mencapai perdamaian. Gitu ya. Memang harus ada konflik dalam setiap kehidupan, tapi jangan sampai sering-sering jadi konflik. Kalau bisa, ciptakanlah perdamaian dalam di kehidupan sehari-hari. Bisa kira-kira? Bisa ya? Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Kalau sudah, kita akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.